Partai Solidaritas Indonesia atau PSI membuka peluang mengusung Ketua Umum Kaisang Pangarep maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Hanya saja PSI terganjal aturan, di mana batas usia minimal calon gubernur adalah 30 tahun. Sementara Kaisang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang. Ketua DPP PSI William Aditya Sarana menilai Kaisang adalah sosok yang pantas menjadi pemimpin DKI. Namun secara aturan, Kaisang masih belum bisa maju di Pilkada 2024 karena usianya belum genap 30 tahun. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Oleh karena itu, William menyebut pihaknya sudah menyiapkan nama alternatif dari internal PSI untuk maju di Pilkada DKI. Salah satu yang dipertimbangkan ialah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Nama Grace dipertimbangkan lantaran perolehan suaranya di Pileg DPR RI menjadi yang terbesar untuk Dapil Jakarta 3. Sebenarnya PSI pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 untuk menurunkan batas usia calon kepala daerah. Gugatan itu dilayangkan PSI melalui kadernya, yakni Sabara Amani dan Valdo Maldini. Namun gugatan itu akhirnya ditolak oleh MK. Aksi unjuk rasa kembali digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Maret pagi. Massa yang hadir menuntut agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi sebagai pemenang Pilpres. Dikutip dari Kompas.com, mereka mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Dalam aksinya, massa membawa spanduk besar bergambar Hakim MK dan Presiden Jokowi. Mereka menuntut agar Hakim MK dapat bersikap adil dan objektif dalam menangani gugatan sengketa Pilpres. Selain itu, mereka juga menuntut imparsialitas dan pertanggungjawaban atas keselamatan generasi depan. Aksi unjuk rasa ini berjalan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari polisi. Namun, Jalan Merdeka Barat arah Istana sempat ditutup dan kendaraan dialihkan ke Jalan Abdul Muiz dan Jalan Merdeka Selatan. Sebelumnya, demo dengan tuntutan serupa juga berlangsung di kawasan Patung Kuda pada Rabu 27 Maret. Hari itu bertepatan dengan sidang perdana sengketa hasil Pilpres yang diajukan kubu Ganjar dan Anies di MK. Massa yang hadir ada yang mendukung Prabowo Gibran didiskualifikasi dan ada juga yang menolak. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar etik karena tak terima dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pelanggaran etik pertama terjadi saat Anwar ikut memutus perkara yang membuat keponakannya Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat usia sebagai cawapres. Sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK digelar hari ini, Kamis 28 Maret. Ketua MKMK Idewa Gede Palguna menyebut Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal ini karena yang bersangkutan tak terima dicopot jabatannya sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik ini, Anwar dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Sebelumnya, adik ipar Presiden Jokowi tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada November 2023. Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya dicopot sebagai Ketua MK. MKMK berpandangan sikap Anwar yang enggan mematuhi putusan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sikap Anwar juga dinilai dapat menyebabkan turunnya citra dan wibawa MK di mata masyarakat. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saya mendengarkan langsung, mengetahui langsung bahwa dukungan rakyat sangat kuat. Ditambah setelah pemungutan suara semua penghitungan cepat dari lembaga survei memenangkan beliau. Ini kesimpulan besar. Ini sejarah. Jangan melukai hati rakyat yang memang ingin memilih Pak Prabowo menjadi pemimpin mereka. Yang saya cintai, saya hormati Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih, Bung Agus Harimurti Yudhoyono, dan para pengurus serta keluarga besar Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Prabowo, waktu kita bertemu di Madiun pada tanggal 20 November, kami memberikan endorsement secara resmi berangkat dari keyakinan, juga harapan, dan juga ikhtiar untuk perjuangan besar Bapak Prabowo beserta Partai Demokrat. Alhamdulillah, Tuhan Maha Besar, Bapak akan memimpin Indonesia, memimpin kami semua menuju Indonesia yang lebih maju di masa depan. Saya ingin menyederhanakan cara berpikir saya. Mengapa Pak Prabowo menang dan terpilih menjadi presiden kita? Karena rakyat memang menghendaki beliau memimpin kita semua. Selama 3-4 bulan saya mengunjungi 85 kabupaten dan kota. Karenanya, sebagaimana yang saya sampaikan kepada Bapak Prabowo, insya Allah beliau akan terpilih menjadi presiden mendatang. Karena bukan hanya survei sebelum pemungutan suara yang mengunggulkan Pak Prabowo, tetapi di lapangan, di desa, kecamatan, dan kota, saya mendengarkan langsung, mengetahui langsung bahwa dukungan rakyat sangat kuat. Ditambah setelah pemungutan suara semua penghitungan cepat dari lembaga survei memenangkan beliau. Ini kesimpulan besar. Ini sejarah.
Jangan melukai hati rakyat yang memang ingin memilih Pak Prabowo menjadi pemimpin mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.